Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Insyaallah di subuh yang sejuk-sejuk, yang mendung-mendung ini, yang dibasahi dengan hujan rahmat insyaallah, amin. Hujan barokah, hujan suci mensucikan. Saya lihat tadi pas perjalanan ada bapak-bapak, ibu-ibu hujan-hujan, masya Allah. Insya Allah majelis kita ini penuh dengan malaikat, insya Allah, penuh dengan hidayah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka ma'an tahur. Dari 7 air suci mensucikan, air hujan ini air yang paling utama dari air laut, air sumur, air mendung, air salju, air sumur, sungai, air mata air. Nomor 1 itu air dari langit, ma'us sama. Insyaallah ini kita akan lanjut pembahasan taubat. Taubat ini kita akan ringkas dari kitabnya Riyadhus Shalihin, Syarah Dalilul Salihin. Taubat ini sangat penting sekali. Taubat ini amalan pertamanya para nabi. Jadi jangankan kita ini yang berlumuran dosa, yang banyak kesalahan, yang penuh dengan aib. Para nabi yang maksum, yang amanah, yang ismatul anbiya wa amanatur rasul, wajib atas mereka. Para nabi ini tidak ada dosa, Pak. Dan saya sering kampanyekan itu, kalau kita sering baca ayat Quran tentang taubatnya Nabi, laqad taballahu 'alan nabi, dengan tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Atau di hadis tasbihnya Nabi Yunus, atau di dalam hadis Nabi Sulaiman tidak baca insyaallah, dia niat anaknya 100, mendatangi istri-istrinya, semua cacat karena lupa insyaallah, ya, akhirnya 1 yang jadi itu pun cacat. Ini kalau kita melihat nas-nas Quran hadis tentang para nabi bertaubat, berbuat salah, itu bukan salah yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu namanya derajat nubuwah. Derajat nubuwah itu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Jadi yang kesalahan-kesalahan yang kecil yang tidak dihitung dosa, seperti Nabi Sulaiman tadi contohnya, tidak dosa sebenarnya. Insya Allah tidak dosa, sunnah. Kita mengatakan insya Allah, insya Allah. Tapi ini derajatun nubuwah, hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Kebaikan orang baik dianggap keburukan dosa bagi orang yang muqarrab, yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi seperti tentara cuma salah pakai kancing, tidak dikancing baju kancingnya, tapi dihukum sama jenderalnya. Bukan dosa, bukan kriminal, ditempelengnya itu bukan karena kriminal, tapi karena ini tentara, pasukan khusus. Begitu juga Nabi itu bertasbih. Nabi Yunus tidak salah. Yang Nabi Yunus ditolak oleh kaumnya. Begitu juga Nabi Sulaiman, memang meninggalkan insya Allah itu tidak dosa. Tapi kita kalau baca insya Allah berkah.
Yang kedua, beliau ingin memberikan pelajaran untuk kita. Ulaikal ladzina hadahumullahu fabihudahu muqtadih. Orang para nabi itu orang-orang yang dijadikan kita panutan-panutan hidayah. Ini baca ki insyaallah. Kalau Nabi Adam, hati-hati. Walaupun di surga, tidak salah. Di surga makan buah khuldi tidak salah. Tapi hati-hati dengan perintah Allah. Satu kali melanggar, Masya Allah, langsung turun dari surga. Jadi para nabi itu taubatnya dari kebaikan ke kebaikannya lagi. Ada tafsir ulama, dari sebelum nubuah beliau mentaubati masa-masa sebelum diangkat menjadi nabi, karena sekarang sudah menjadi nabi, ditobati oleh para nabi. Baginda Nabi SAW disebutkan dalam surat Al-Fatah, gimana Pak? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi itu, baginda Nabi Muhammad SAW, dosa yang lalu, dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Dosa sebelum nubuah maksudnya. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, ini dipakai sama orang-orang liberal Pak, merusak akidah orang Islam, merusak imannya orang Islam kita ini, saudara kita, supaya kita ini tidak menjadikan para nabi sebagai figur. Orang liberal itu bilang nabi itu tidak jamin masuk surga. Bahaya ini Pak. Makanya pentingnya majelis ilmu ini supaya memperkokoh akidah kita. Kalau urusan nabi ini maksum. Misalnya diceritakan di dalam Al-Quran, kata para ulama ahlul mutakallimin, ahlul kalam, maksudnya itu adalah pelajaran untuk umat, pelajaran untuk kita-kita ini. Bukan beliau salah, enggak. Apalagi kita. Nah, kita akan bahas ini, Masya Allah. Al-Imam Abu Syaraf Yahya Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimishqi, ulama asal Damaskus. Ini menjelaskan taubat itu wajib. Hukumnya taubat ini wajib yang mana? Jadi kalau kita ini duduk istighfar, setelah buat dosa istighfar, dan taubat ini yang mulia, ini untuk menyelesaikan masa lalu kita yang gelap. Kita ini punya dosa, taubat itu namanya fima madha, kata para ulama, yang sudah lewat. Jadi kalau kita teringat masa lalu pernah maksiat, pernah cari dunia, mabuk dunia, pernah aib, pernah menzolimi saudara muslim kita, pernah bohong, dosa apapun, maka inilah syariat Allah supaya kita dekat lagi dengan Allah, disayangi Allah. Innallaha yuhibbut tawabin, taubat, astagfirullah wa atubu ilaih. Atau istighfarnya Nabi Yunus, astagfirullah innahu kana ghaffara. Atau sayyidul istighfar yang diajarkan Nabi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan banyak lagi nas-nas lafaz-lafaz istighfar yang diajarkan oleh baginda Nabi dan para alim ulama sebagai pewaris beliau. Kita istighfar tidak bosan-bosan, wajib hukumnya. Dan maksiat, dosa ini ada dua variasi. Ada yang kaitannya dengan Nabi Bani Adam, manusia, maka taubatnya dengan minta halalnya atau tunaikan. Taubat dari dosa bayar hutang, kita bayar hutang tak. Taubat dari belum bayar zakat, segera ke Basnas bayar zakat atau langsung ke Asnaf Samaniyah. Taubat pernah gibah, minta halalnya tabe di ya. Tapi kalau kaitannya dengan Allah, maka kita ada 3 syaratnya. Kalau dengan Allah ini, Allah Maha Pengampun. Tapi jangan tertipu Ki.
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, jangan tertipu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Dermawan, terus kita larut dalam dosa. Jangan. Kalau kita buat dosa pada Allah, 3 syaratnya supaya taubat kita ini nasuh, taubatan nasuha. 3 syaratnya. Kata beliau, yang pertama ayyukli'a anil maksiyah. Pertama, kalau kita habis buat dosa, kita stop langsung dari maksiat itu. Kita stop. Saya tobat Pak, saya tobat. Tapi masih coba-coba lagi. Masih pingin lagi. Masih dekat dengan teman-teman kita yang waktu itu maksiat bersama. Oh, ini berarti belum taubat. Taubat itu putus. Komunikasinya, pertemanannya, pergaulannya, lingkungan di sekitar situ, dia pergi. Di dalam hadis yang lain, sahabat namanya Usairim, orang kafir, orang pendosa, ketika perang Uhud langsung ikut medan perang, belum sempat sholat, belum sempat zakat, belum sempat puasa, belum sempat haji, syahadat langsung ke medan perang, ikut berjuang sama Nabi, mati syahid, masuk surga Pak. Masya Allah. Nah, ini taubat maka penting. Yang pertama harus berhenti dari maksiat dan suasana maksiat. Yang kedua, dia harus menyesali perbuatannya. Jadi setelah taubat ini diperintahkan Allah, kita disunahkan menyesal, nadamah. Harus kita menyesal. Kalau kita tidak ada, biasa-biasa aja, habis maksiat, ghibah, nauzubillah, habis maksiat, zolim, menipu, terus biasa-biasa di hati. Oh belum. Fa asbaha minan nadimin. Qabil setelah membunuh Habil, taubat, sempat menyesal. Nyesal kok saya bunuh saudaraku. Dia lihat gagaknya itu, ada seekor gagak Allah utus, fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Dia lihat ada burung gagak, dia kubur gagak yang lain yang mati. Malu, ya Allah, saya tidak kubur adikku sendiri. Dia kubur, menyesal, taubat. Tapi ngerinya itu Pak, dosa Pak. Kalau sudah jadi pemula dan banyak yang tiru, kata sabda Nabi, orang ada pembunuhan, maka dosanya dikirim ke catatannya Qabil. Oh, beratnya Pak. Dosa, kalau dijadi dosa yang perdana, jadi teladan dosa. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru amila man ba'daha la yanqusur min auzarihim syai'a. Kalau orang jadi dosa, nauzubillah Pak, tidak cepat taubat, ditiru sama orang lain. Dosa buat uang palsu. Katanya, tidak tahu betul, saya tidak tahu dengar, tidak suka dengar aib. Tidak tahu di negara mana itu, katanya bedeng ada uang palsu. Ditiru sama yang lain, bertahun-tahun. Itu yang pertama itu Pak. Pembuat mesinnya itu la ilaha illallah. Kalau tidak diampuni oleh Allah itu tidak taubat sungguh-sungguh, menyesal betul-betul, bahayanya luar biasa. Dosanya setelahnya itu dikasih ke catatan buruknya itu. Masya Allah. Gratis. Kenapa banyak dosa kok? Kita jadi contoh teladan jelek. Masya Allah. Nauzubillah. Tapi baginda Nabi sudah kasih solusi Pak. Kita jangan terlalu takut dengan dosa. Kita takut hanya pada Allah. Nabi sudah bilang ada solusinya 3. Kalau sudah punya dosa, solusinya 3. Ittaqillah haitsuma kunta. Kalau belum dilakukan ini dosa, baru diiming-iming, baru diiklan, baru diajak-ajak. Pertama kita rasakan, saya ini takut kepada Allah. Dimanapun makan, minum, rezekinya Allah. Dimanapun kita berada, di kantor sendiri-sendiri, ini rawan Pak, kata ulama. Kalau lagi kumpul begini, potensi dosa sedikit. Potensi dosa itu kalau sendiri.
Nah, tempat maksiat itu Pak gelap-gelap, remang-remang. Kalau sendiri pegang handphone, sendiri naik mobil, sendiri di kantor, sendiri di sawah, ini potensi dosa itu Pak. Maka Rasulullah udah bilang Pak, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah pada Allah di mana saja. Sama aja Pak. Di ramai, di khalayak sendiri, tidak ada orang, sepi, juga kita hamba Allah, minum rizkinya Allah, jantungnya berdebar, Allah yang kasih berdegup. Yang kedua kata Nabi, kalau sudah terlanjur, tadi sebelum, ini setengah-tengah, kalau sudah terlanjur dosa, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau ada kita sudah terlanjur dosa, kita ini makhluk biasa Pak. Namanya hujan, kena percikannya. Namanya main becek, pasti kena lumpurnya. Kita manusia biasa, pasti ada dosa semua. Termasuk saya paling banyak dosa ini insya Allah. Kalau sudah terlanjur buat dosa, tambal dengan kebaikan. Tambal. Itu kalau air kopi, disiram lagi, minum air putih. Innal hasanat, dalam Al-Quran, menguatkan hadis tadi, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, yudhibnas sayyi'at, menghapus yang jelek. Terus saja Pak. Jangan kita udah minta kalah nih deh. Nah, ini bahasa takala ini prinsipnya, metodologinya mazhab iblis. Sudah salah, tidak mau sujud kepada Adam, dia mau takala nih deh. Seganggu sekalian Bani Adam deh, anak cucunya Adam. Cemburu Kak. Nah, tapi kalau kita ini yang mulia, ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah buat dosa langsung tambal. Langsung kita tambal ya. Dengan kebaikan, baca Al-Qur'an. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Sedekah. Kasih orang miskin, anak yatim. Yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Setelah itu berakhlak dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu gimana? Kalau dikasih 5.000, balas 10.000. Kalau disalami assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, ditambahi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Meningkat lagi kalau ikut wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau akhlak yang mulia, untuk menghapus betul ini dosa-dosa kita, seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Ada khuluqin hasan, ada khuluqin azim. Di atasnya lagi, apa itu akhlak yang lebih tinggi, yang besar, yang agung? Ada orang berbuat buruk, kita kasih baik. Justru orang yang zalim sama kita, kita yang maafkan duluan. Maafkan saya kalau ada salah. Wah, ini sudah bukan khuluqin hasan, levelnya level tertinggi nih. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi bilang, wa idza asa'ta fa ahsin. Kalau ada berbuat jelek sama, balas, kasih amplop. Kita tadi yang mencuri ya, ini saya tambahi. Masya Allah, ini bilang ilmu dari mana ini? Ini bukan ilmu sosiologi ini. Kalau baik, saya baik-baik. Bayangkan Pak, di Fathul Mekah Pak, potensi Nabi balas kepada kafir Quraisy itu di situ nih. Di 13 tahun diboikot, dibunuh sahabatnya, diambil tanahnya, diancam dibunuh, dilempari tai onta baginda Nabi Pak. Oh, nangis kita Pak kalau baca sirah. Ya Pak. Diracun temannya. Ya. Sudah di Fathul Mekah, para sahabat sudah berjumlah 124.000, kembali Hindun binti Umayyah masuk Islam. Ternyata sahabat malam-malam paginya sebelum penyerbuan menangis doakan hidayah kepada orang Mekah. Tidak ada satupun yang mau balas dendam. Padahal itu 13 tahun dibantai Pak. Ini sudah kekuatan power penuh ini, 124.000 ini. Sudah banyak yang syahid, Sayyidina Hamzah, ya.
10 syuhada Uhud, syuhada Badar, di perang Hunain, di perang Tabuk. Pas Fatul Mekah, waktunya balas dendam, sudah takut Pak, tidak bisa, kalah jumlah sudah ini orang kafir. Baginda Nabi mengatakan, saya akan aqulu lakum ma qala akhi Yusuf bin Yaqub. Saya akan katakan kepada kalian kata-kata yang sama persis dengan Nabi Yusuf ketika menjadi perdana menteri Mesir di depan saudara-saudaranya yang sedang miskin, yang minta bahan makanan pokok karena masa paceklik. Apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum yaghfirullah walakum. Sekarang sudah tidak ada dosa, sudah saya maafkan semua, semoga Allah maafkan kita. Masya Allah, nangis itu Pak, orang Mekah itu Pak. Masuk, siapa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, man safaha Sufyan fahuwa amin. Sudah, Abu Sufyan Pak, pentolannya kafir Quraisy dimaafkan, dijadikan tokoh. Siapa yang masuk di rumahnya Sufyan selamat, aman semua, tidak apa-apa. Masya Allah. Inilah teladan kita yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajari kita bagaimana para sahabat tinggi derajatnya, maqamut taubah, yaitu dengan akhlak yang baik. Hidup tabi'in, perempuan di kalangan tabi'in yang paling soleha itu Rabi'ah al-Adawiyah, sufi, alimah, solihah. Tapi kok bilangnya mau bakar surga, padahal suratul Waqiah yatufu alaihim, cerita surga semua, hadis-hadis tentang surga banyak, sifatul jannah. Maksudnya apa? Saking cintanya, mabuk cinta kepada Allah, saya tidak mau itu ya, saya mau engkau ya Allah, ridhomu ya Allah. Nah, kita harus paham Pak, kalau dengar bahasanya para wali, para sufi, jangan pakai rasa ini kayak tadi ini. Dalilnya di sini. Saking senangnya salah bicara. Gimana Pak? Anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Masya Allah. Kalau saya, kata Rabi'ah lanjutnya itu, kalau saya beramal karena takut neraka, siram neraka itu ya, saya tidak butuh itu, takut-takut itu. Saking mabuk cinta. Nah makanya nanti makom taubah, nanti ada makom-makom yang lain Pak. Makom munia, makom syukur, termasuk makom syukur, mabuk cinta, makomul fana, makom. Sudah, kalau sama Allah itu lupa. Surga tidak penting lagi, neraka tidak penting lagi. Ada level seperti itu. Lagi saking cintanya, saking ma'rifatnya kepada Allah. Maka riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Siapa yang taubat sebelum matahari terbit sebelah barat, Allah masih terima taubatnya. Jadi jangan terlalu mengeluh, hujan, panasnya. Lihat Ki, masih terbit sebelah timur. Alhamdulillah, masih bisa taubat. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazu'a illal musalli. Tapi ada dosa-dosa kalau pendendam tidak diterima. Nisfu Sya'ban, tidak dapat itu Pak. Musyahin, pendendam itu tidak dapat. Lailatul Qadar tidak dapat. Termasuk nanti ini bulan Rajab nggak dapat anugerah-anugerah khusus. Namanya manusiawi Pak ya. Nah Allah udah bercerita nanti di surga itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Nanti itu Pak, dendam itu akan hilang nanti di akhirat. Cabut sama Allah. Dan di surga tidak ada ya Pak, hadap-hadapan nih orang di atas dipan. Tapi di dunia bisa diikhtiari. Saya sudah maafkan. Seperti sahabat Abu Domdom, sebelum tidur semua yang zolimi saya halalkan buat sedekah untuk dia. Dijadikan sedekah itu Pak. Yang dendam segera dihilangkan Pak. Orang iman itu wala taj'al fi qulubina gillal lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang iman itu selalu doa, ya Allah hilangkan dendam-dendam ya Allah. Ya Allah, ya Pak Ustaz, saya tidak mau munafik. Sudah saya maafkan, cuma di hati masih sakit, susah melupakan. Ya Pak, yang sisanya yang tidak bisa kita kontrol, doa sama Allah. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan tasbih kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.